Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran rutin kita, yaitu Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa latihan ya. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke latihan yang berikutnya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang berbagai macam alif ya. Ada alif di sini dan demikian pula di sini ya. Dan kita ketahui bahwasanya alif itu tidak bisa menerima harokat. Ya, tidak bisa menerima fathah, kemudian dhammah, demikian pula kasroh, dan hanya bisa menerima harokat ya sukun begitu. Nah, sekarang coba kita baca bersama. Yang pertama adalah hadat tabibu. Ya, hadat tabibu min ingkal tarro. Dokter ini, ya kita terjemahkan dari sini ya, dokter ini ya, karena ada alif dan lam, min ingkal tarro, dari Inggris. Kemudian nomor 2, zahaba Hamidun ila Faransa. Nah, tidak bisa menerima harokat. Hamid ya, zahaba, telah pergi menuju Perancis ya. Nomor 3, Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Mahmud ya sedang sakit dan dia sekarang, huwal ana, dia sekarang fil mustashfa, ada di rumah sakit itu. Nomor 4, zahaba Abdullahi min Almania. Ya, walaupun ada min tetap tidak bisa menerima harokat. Almania ila ingkal tarro. Abdullah telah pergi dari Jerman menuju Inggris. Nomor 5 adalah hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya, buku ini, nah sebagaimana yang di pelajaran lalu ya, buku ini miliknya Isa dan buku itu miliknya Musa. Nomor 6 terakhir, hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Ya, selesai kita dari latihan yang kelima. Kita pindah ke latihan yang keenam, Iqra ya. Dan di sini ma'asyiral muslimin ya, kita sudah diberitahukan ya, ada garis di sini. Ya, ada 2 garis. Yang pertama amama, yang kedua khalfa. Kalau amama berarti di depan, kalau khalfa berarti di belakang. Nah, kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, as-sabburatu amamat talibi. Ya, as-sabburah, papan tulis itu ada di depan siswa itu. Wahia khalfal mudarrisi, dan dia kembali kemana? Ingat, kalau ada dhamir pasti kembali ke yang sebelumnya, kembali ke as-sabburah ya. Dan dia, yaitu papan tulis itu, khalfa, berada di belakang ya guru itu, khalfal mudarrisi. Nah, di sini kalau kita perhatikan talibi al mudarrisi, faktor yang menyebabkan dia berubah harokatnya adalah karena didahului kata khalfa dan amama. Ini dia faktornya, perubahannya, begitu ya. Nah, lalu apakah amama dan khalfa ini adalah huruf jar? Tidak ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya amama dan khalfa ini, ma'asyiral muslimin, proses ini ya, itu adalah proses mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Oleh karena itu amama dan khalfa tidak kita kategorikan termasuk dari huruf jar seperti min ya, seperti min, kemudian ila, kemudian ala. Aduh, mohon maaf. Ala
dan seterusnya. Berbeda dengan yang lainnya, begitu ya. Nah, kemudian nomor 2, ya masih tentang amama dan khalfa. Nomor 2 adalah aina. Ya, di sini aina. Aina sayyaratul mudarrisi. Ya, di manakah mobilnya guru itu? Nah, sayyaratul mudarrisi. Kalau kita ingat apa ini prosesnya? Proses mudhaf dan mudhaf ilaih. Hiya amamal madrasati. Hiya kembali ke yang sebelumnya. Siapa di sini? Yaitu as-saburah, ya. Ya, mobil itu ada di depan sekolah itu. Aina baitul imami, di manakah rumahnya imam itu? Baitul imami khalfal masjidi, rumahnya imam itu ada di belakang masjid itu. Nomor 4 adalah aina jalasa Hamidun, di manakah Hamid telah duduk? Ya, ingat ya, ini jalasa adalah fi'il madhi, maka berarti kata kerja lampau, kata kerja lampau. Nah, di manakah Hamid telah duduk? Jalasa khalfa Mahmudin, dia telah duduk di belakangnya Mahmud. Kemudian nomor 5, zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya, Ammar telah pergi menuju masjid dan telah duduk di depan mihrab. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin, selesai kita dari latihan ke-6. Nah, sekarang mihrab. Apa ini arti mihrab? Ya, mihrab itu ma'asyiral muslimin adalah tempat khusus, ya, adalah tempat khusus yang digunakan untuk imam sholat. Ya, kalau misalkan kita ada mendapati masjid begitu ya. Kalau ada masjid, misalkan begini ya, bagian depannya, bagian baratnya, kemudian ada cekungan sedikit. Nah, ada cekungan sedikit, maka yang ini disebut dengan mihrab. Dan di sini biasanya untuk imam sholat. Nah, sedangkan makmum itu di belakangnya sini. Nah, maka ini disebut dengan mihrab. Ada juga yang kalau kita lihat di kamus ya, kamus Arab ke Arab, maka mihrab ini adalah salah satu ruangan khusus yang memang digunakan untuk beribadah ya. Jadi kalau misalkan ada di rumah begitu ya, terus ada ruangan khusus untuk melaksanakan ibadah, sholat sunnah misalkan bagi laki-laki, atau sholat bagi wanita yang ada di rumah untuk membaca Al-Quran. Nah, maka ini adalah atau disebut juga dengan mihrab seperti itu. Dan ini memang sudah ada dari zaman dahulu. Nah, selesai kita dari latihan ke-6 dan itu tadi kita pelajari dengan arti dari kata mihrab. Yang pertama ada 2 arti ya. Yang pertama adalah tempat untuk imam sholat ya di sebuah masjid. Nah, cekungan. Nah, yang kedua adalah ruangan khusus atau tempat khusus di dalam rumah yang memang diperuntukkan untuk ibadah. Al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Di sini kita ada al-mustashfa, rumah sakit itu, Almania, Jerman, Ingkalterra, Inggris, Suwisara, Swiss, ya, as-sikinu, pisau, Faransa, Perancis, amama di depan, khalfa di belakang. Nah, kemudian selesai kita dari pelajaran ke-8, kita berpindah ke pelajaran yang ke-9. Ya, ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Dan ya sedikit bocoran terkait materi atau tema pelajaran yang ke-9 ya, yaitu terkait ya sifat. Nah, terkait sifat. Ya, kalau di dalam ilmu nahwu itu disebut na'at. Ya, na'tun. Ya. Sifat. Nah, kita baca terlebih dahulu agar bisa lebih faham. Di sini adalah man hadzal rajulu, ingat ya, baik itu hadza ataupun zalika ya. Kemudian isim setelahnya itu kata benda yang bersambung dengan alif dan lam, maka penerjemahannya sebagai metode yang sudah kita sampaikan kemarin. Kalau hadzal rajulu, maka dia adalah laki-laki ini. Man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun, Abbas adalah seorang pedagang. Nah, begitu ya. Tajirun kita tambahkan imbuhan adalah dan seorang. Kenapa? Agar itu menunjukkan, menguatkan makna bahwasanya tajirun ini ya jumlahnya adalah 1.
Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Kemudian Abbasun tajirun ghaniyun, ya. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, ghaniyun ini ma'asyiral muslimin, inilah yang disebut dengan na'at. Ya, yang disebut dengan na'at atau sifat. Nah, Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Ya. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Nah, jadidun yang baru. Inilah dia yang disebut dengan na'at. Ma hadza? Apa ini? Hadza tuffahun. Ya, ini adalah apel, tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Apel adalah buah yang enak, ya, atau buah yang lezat. Nah, silahkan disesuaikan. Madzalika, apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah usfur. Apa itu usfur? Ya, usfur itu kalau di dalam kamus adalah sejenis burung yang tubuhnya kecil. Ya, kalau di Indonesia itu biasa disebut dengan burung pipit. Nah, disebut dengan burung pipit. Kemudian, ya, al-usfuru ta'irun shaghirun. Usfur, ya, burung pipit adalah burung yang kecil, burung yang kecil. Karena ada sifat, ya, maka kita tambahkan kata yang. Nah, yang kecil. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya, al-arabiyyah bahasa Arab. Nah, al-arabiyyah itu bahasa Arab adalah lughatun sahlatun, adalah bahasa yang mudah. Nah, begitu. Jadi ini untuk salah satu metode untuk memudahkan kita dalam penerjemahan, ya. Dan ini sangat-sangat membantu kita dalam memahami pelajaran-pelajaran nahwu. Nah, bahasa Arab sekali lagi adalah bahasa yang mudah, seperti itu. Kemudian kita berpindah. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ya. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang rajin. Wa Mahmudun, ya. Adapun Mahmud dan Mahmud, talibun kaslanu, adalah siswa yang malas. Kaslanu, hati-hati, kaslanu tidak boleh ditanwin. Nanti akan kita pelajari apa sebabnya. Kenapa kaslanu? Ya, kenapa tidak kaslanun? Nanti akan kita pelajari di pembahasan-pembahasan yang di berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kemudian yang berikutnya adalah man anta. Ya, man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya adalah seorang siswa. A anta talibun jadidun, apakah engkau adalah siswa yang baru? Naam, ya. Ana talibun jadidun, saya adalah siswa yang baru. Alhamdulillah, selesai kita dari hiwar, dari percakapan pelajaran yang ke-9. Nah, kita akan membaca sedikit dari latihan-latihan yang ada. Ya, yang pertama adalah iqra waktub. Ya, bacalah dan tulislah. Yang pertama, nomor 1, Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah siswa yang qadim. Ya, qadim ini adalah lawan dari jadid. Ya, berarti lama, jadid. Muhammad adalah siswa yang lama. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apakah laki-laki itu adalah guru yang baru? La huwa tabibun jadidun. Tidak, dia adalah seorang dokter yang baru. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin, terkait sifat atau na'at dan man'ut, begitu ya. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sebelum mempelajari lebih lanjut. Ya, kita ambil contoh di nomor 3. Ya, kita ambil contoh di nomor 3 ini. Di sini disebutkan hadza darsun sahalun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ya, di sini ma'asyiral muslimin, poin pertama yang harus kita perhatikan, ya, yang pertama itu adalah jenisnya. Ya, kita tulis di sini ya.
Poin pertama yang harus kita perhatikan adalah jenisnya. Apakah ya yang harus diperhatikan jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannats. Ya, mudzakkar atau muannats dari segi jenisnya. Yang kedua adalah ya, dari segi apakah dia bersambung dengan alif lam atau tidak, atau bahasanya adalah ma'rifah dan nakirohnya. Ya, ini harus diperhatikan dan harus sesuai. Yang ketiga ya adalah dari harokatnya. Ya, yang ketiga adalah dari harokatnya. Harokatnya harus sesuai. Kalau dhammah ya berarti harus dhammah. Ya, kalau fathah berarti harus fathah. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya itu apakah mufrad, ya, apakah itu musanna, jama, dan seterusnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, darsun sahlun dan sifat, ya ini naat begitu ya. Naat tentu ada yang disifati. Ya, mana yang disifati? Tentu adalah kata darsun atau dalam istilah nahwu disebut dengan man'ut. Nah, man'ut. Naat sifat, kalau man'ut itu yang disifati. Hadza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ya, sahlun sifat, darsun yang disifati. Kita lihat di sini harokatnya sama-sama darsun. Kemudian dari segi jenisnya sama. Ini mudzakkar, ini pun juga mudzakkar karena tidak bersambung dengan tak marbutah. Kemudian juga dari segi bentuknya dia ma'rifah nakiroh, ya sama-sama nakiroh karena tidak bersambung dengan alif dan lam. Kemudian jumlahnya pun juga sama. Kemudian kita berpindah ke nomor 4. Nomor 4 adalah Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah seorang pedagang yang syahir, terkenal. Nomor 5, Bilalun muhandisun kabirun. Ya, Bilal adalah insinyur yang besar. Ya. Nomor 6, nah ini dia. Kita lihat al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Ya. Al-inkiliziyah bahasa Inggris ya adalah bahasa yang susah. Nah, dari sini kita lihat lughatun ya, dia muannats, maka sifatnya pun karena mengikuti dari segi jenisnya dia juga diberikan tak marbutah, so'batun, begitu. Kemudian nomor 7, anta rajulun ghaniyun, apakah engkau adalah seorang yang kaya? La ana rajulun faqirun. Tidak, saya adalah orang yang fakir. Nomor 8. Nah, ini dia. Al-Qahiratu. Ya, Al-Qahirah ini kota Kairo. Ya, ibu kota Mesir, Kairo. Madinatun kabiratun adalah kota yang besar, Kairo. Nah, nomor 9, a'anta mudarrisun qadimun, apakah engkau adalah guru yang lama? La ana mudarrisun jadidun, bukan, saya adalah guru yang baru. Nomor 10, ahamidun talibun kaslanu, apakah Hamid adalah siswa yang malas? La huwa talibun mujtahidun, tidak, ya dia, ya, atau kalau kita ingin menghormati kita ganti kata beliau, begitu bisa juga. Ya, beliau adalah siswa yang rajin. Ya. Nah, alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, selesai kita dari latihan pertama dari pelajaran yang ke-9. Insya Allah nanti pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan apabila ada yang ingin disampaikan bisa nanti menghubungi admin masing-masing dan akan kami jawab
dengan segera. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.